Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yudo Edu menampilkan pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 3. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita simak videonya. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 3. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Kegiatan ekonomi manusia pada zaman dulu adalah barter atau saling mempertukarkan barang. Nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras milik petani. Jadi pertukaran ikan dan beras membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai. Begitu juga petani yang berada di pegunungan tidak bisa setiap hari menangkap ikan di laut. Kini di era modern, transaksi dilakukan menggunakan mata uang digital tanpa mengeluarkan uang logam atau kertas. Untuk mendapatkan barang dan jasa bisa dilakukan dengan transaksi elektronik. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada banyak kegiatan ekonomi seperti perikanan, perindustrian, konstruksi, perhutanan, peternakan, pertambangan, jasa, dan lain sebagainya. Kegiatan itu diklasifikasikan jadi 3 bidang, yakni 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Kita bahas satu persatu. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan proses pembuatan atau proses mengeluarkan hasil tertentu. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak yang melakukan proses produksi disebut produsen. Aktivitas produksi bisa dilakukan dengan mengolah barang mentah ataupun setengah jadi menjadi barang jadi. Ciri-ciri kegiatan produksi antara lain 1. Adanya proses pembuatan. 2. Menghasilkan barang atau jasa. 3. Bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Proses produksi merupakan tahapan awal yang perlu dilewati sebuah produk sebelum didistribusi ataupun sampai di tangan konsumen. Umumnya, proses produksi ini memerlukan waktu yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan produk yang dihasilkan. Contoh kegiatan produksi. 1. Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi sebagai bentuk produksi. 2. Sebuah pabrik memproduksi sepatu untuk dijual di toko sepatu. 3. Nelayan menangkap ikan untuk kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. 4. Pabrik konveksi memproduksi kaos berbagai model yang kemudian dijual di department store. 5. Sebuah produsen kertas menyetak kertas yang berasal dari bubuk kayu dan lain-lain. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi pada masyarakat atau konsumen. Kegiatan distribusi ini bertujuan untuk menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, maka hal ini akan menguntungkan produsen dan konsumen. Karena berarti penjualan dari produsen lancar dan kebutuhan konsumen terpenuhi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan distribusi dibagi menjadi dua macam, yakni langsung dan tidak langsung. Saluran distribusi langsung merupakan proses penyaluran barang dari produsen yang dilakukan langsung ke konsumen tanpa ada perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung merupakan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen dengan melalui suatu lembaga seperti agen. Ciri-ciri kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang hasil produksi. 2. Menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang. 3. Melibatkan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Contoh kegiatan distribusi. Contoh kegiatan distribusi diantaranya 1. Agen membeli beras dari seorang petani, kemudian agen membawa beras tersebut ke kota tujuan dan menjualnya ke para pedagang warung kelontong. 2. Pedagang membeli buah dari petani, lalu buah itu dijual kepada pedagang eceran atau toko buah kecil. 3. Pengrajin anyaman bambu langsung menjual barang produksinya kepada konsumen tanpa melalui agen. Yang keempat, pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. 5. Penerbit menjual hasil cetakannya ke toko buku. 6. Produsen risoles memasarkan produknya secara online dan mengirimkannya langsung ke konsumen. 7. Peternak sapi menjual langsung sapi miliknya sendiri menjelang Hari Raya Kurban. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan di mana nilai guna barang berkurang untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, dilakukan secara langsung. Yang kedua, barang konsumsi didapatkan dengan pengorbanan atau pembelian. 3. Barang atau jasa yang dibeli mempunyai nilai manfaat. 4. Barang dan jasa akan berkurang nilainya. 5. Kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli makanan dan minuman. Yang kedua, membeli pakaian. Yang ketiga, menggunakan listrik. 4. Menggunakan jasa transportasi. 5. Seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kare. 6. Seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya. 7. Seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. 9. Seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. 10. Seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Dan masih banyak contoh lagi yang lain. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.